سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita berkaitan dengan Al-Madkhal fi Fiqh Al-Muamalatul Maliyah Al-Islamiyah, yaitu pengantar berkaitan dengan pembahasan fikih muamalah Al-Islamiyah. Teman-teman, kita sudah sampai pada pembahasan mana? Baca, baca. Udah nih? Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Qul sallallahu alaihi wa sallam kitabi wa nafa'ana bi wuruhi fi dunya wal akhirah. Wa qad qassama al-doktor as-sadiq al-tarir ila ma yali. Al-awwal Cinta? Apa? Di sini Ustaz. Hah? Yang di sini pembahasan sekarang. Iya. Tidak, pembahasan kita yang sekarang apa? Masih itu. Masih goror Ustaz. Iya, itu sudah dibaca. Antum sudah baca yang setelah goror. الأول الغرض في صيغة العقد ويشمل بيع معين ببيعتين في بيعة وبيع الأربان وبيع الحصة وبيع المنابذة وبيع الملامسة والعقد المعلق والعقد المضاف. والثاني الغرض في محل العقد ويتفرق إلى الفروع التالية: الجهل بذات المحل والجهل بجنس المحل والجهل بنوع المحل والجهل بصفة المحل والجهل بمقدار المحل والجهل بأجل المحل وعدم قدرة على التسليم والتعاقد على المعلوم وعدم رؤية المحل وغير ذلك. والرابع النهي عن الربا. قال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون في سورة آل عمران. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والربا في اللغة الزيادة وفي اصطلاح هو فضل قال عن عوض عوض شرط لأحد العاقدين. وأول ما حرم الله عز وجل من الربا ربا الجاهلية الذي قال فيه المشركون: إنما البيع مثل الربا في سورة البقرة، وهو الذي يقول فيه صاحب الدين والمدين: إما أن تبتدي وإما أن تربى. ثم إن سنة الحقت بالربا الجاهلية كل ما فيه زيادة من غير عوض عوض في البيوع. فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. Baik, cukup. Baik, bismillah. Kita lanjut lagi pembahasan kita. Ya, kemarin kita sudah sampai pada pembahasan mana? Gharar, ya. Betul enggak? Sudah selesai dijelaskan? Sampai di mana aku menjelaskan kita kemarin? Baik, ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya ya, dalam pembahasan muamalatul maliyah al-islamiyah, maka Islam berkaitan dengan masalah ini datang dengan kaidah-kaidah yang sifatnya umum.
Di antaranya adalah kaidah-kaidah yang sifat umum itu adalah tentang kaidah ridha wa nafs, yaitu ridha dan juga kerelaan hati. Kita sudah jelaskan berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian juga adalah al-wafa, menepati dengan akad, menepati janji. Kemudian kaidah yang berikutnya adalah Islam melarang daripada al-gharar. Dan beliau menyebutkan bahwasanya apa? Ya. Diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dengan mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi melarang daripada jual beli gharar. Dan apa itu gharar? Gharar adalah maka ala khataril husul, yaitu sesuatu yang ada resiko untuk mendapatkannya. Atau mendapatkannya itu ada resiko. Maksudnya belum tentu didapatkan. Antum bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Itu maksudnya resiko. Ya, resiko mendapatkannya maksudnya bisa ada, bisa tidak, bisa dapat, bisa tidak. Kemudian beliau mengatakan, waqad qasamaha Dr. Shadiq Khalil fi ma yali, dan Dr. Shadiq Khalil telah membagi gharar tersebut fi ma yali berikut ini. Pertama, gharar itu fi siratil aqdi. Gharar yang pertama, gharar itu bisa mencakup pada sirah akad. Ya, pada akadnya. Ya, pada akadnya. Wa yashmalu, dan gharar pada akad itu mencakup apa? Bai'un bi bai'ataini fi bai'atin, yaitu jual beli dua transaksi dalam satu akad. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa bai'ul arbun atau urban. Ya, juga jual beli urban, jual beli DP kalau kita bilang, ya. Karena urban itu atau arbun itu artinya DP uang muka. Wa bai'ul hasar, dan juga jual beli hasar. Jual beli hasar itu artinya kredit. Maksudnya salah satu akad jual beli yang dipraktikkan pada masa jahiliyah dulu yaitu adalah jual beli hasar, ya, dengan melemparkan batu. Ya, misalkan seorang penjual berkata kepada pembeli, ya, barang mana yang dikena oleh batu ini maka harganya sekian. Dan dilempar batunya, tapi kemudian jatuh di barang yang dikenai oleh batu tersebut, maka akankah sudah mengikat dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Wa bai'ul munabadah, dan juga jual beli munabadah. Dan jual beli munabadah itu akan dilemparkan barang tanpa membuka dan tanpa melihatnya, dengan kemudian ditentukan harganya. Baik, antum bisa paham? Ya, barang antum saya misalkan ada barang saya, misalkan contohnya. Tapi kalau ini kan mungkin misalnya kan sudah tahu apa isi dalamnya. Kemudian saya lemparkan ada pakaian, dilemparkan kepada antum, harganya misalkan 100.000. Udah, dan langsung tidak boleh buka, tidak boleh dilihat. Dengan kita melempar begitu, maka kita sudah tentukan harga akan barang tersebut. Kemudian bai'ul mulamasah, dan juga jual beli mulamasah dengan menyentuh. Ya. Barang yang akan disentuh harganya sekian. Baik, sama juga. Jangan sentuh saja. Antum sentuh tanpa melihat, tanpa membuka. Dengan antum sentuh, harganya misalkan 100.000. Ya, dan itu tidak boleh untuk dilihat barang tersebut. Ini namanya bai'ul mulamasah. Kemudian wal aqdul mu'allaq, dan juga akad yang digantung atau yang diikat. Ya, misalkan, ya, antum mengatakan, ya, contoh akad yang mu'allaq, akad yang digantung atau yang diikat. Saya jual, misalkan saya jual sarung monik ini kepada antum kalau jika, ya, ayah saya setuju. Baik, antum ikat. Bisa dipahami ya? Jual beli apa? Ini namanya akad mu'allaq. Akad yang diikat. Ana jual ini sarung monik, misalkan kalau saya mengatakan ada, ya, jika ayah saya setuju dengan harganya sekian, misalkan 2 juta. Ini namanya apa? Akad yang mu'allaq. Kemudian juga wal aqdul mudhaf,
akad yang disandarkan kepada sesuatu. Ya, mirip dengan akad yang mu'allaq tadi. Contohnya misalkan apa? Ya, saya jual barang ini kepada antum, kalau datang misalkan saya sandarkan dengan kedatangan seseorang misalkan. Ya, itu yang disandarkan, itu adalah akad mudhaf. Saya jual barang ini kalau datang bapak saya. Antum paham? Kalau tadi kan kalau bapak saya setuju. Kalau ini kalau datang bapak saya kan, atau kalau datang teman saya si fulan. Baik, itu dia akad yang apa namanya? Akad mudhaf. Jadi untuk paham sampai sini? Hilang? Paham kan? Hah? Jadi perhatikan ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam poin ini, mu'allif rahimahullah taala menjelaskan kepada kita bahwasanya akad itu atau gharar itu bisa masuknya salah satunya adalah pada akad itu sendiri. Ya. Pada zat akad. Gharar contohnya yang disebutkan tadi adalah jual beli, dua akad dalam satu transaksi. Atau yang kita kenal bai'ataini fi bai'atin, dua akad dalam satu transaksi. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana itu dua akad dalam satu transaksi? Ya, banyak penafsiran para ulama berkaitan dengan masalah tersebut tentang bentuk dua akad dalam satu transaksi. Jadi gambaran yang disebutkan oleh para ulama itu bukan antum melakukan, ya, ketika antum bertransaksi, antum melakukan jual beli, juga antum melakukan sewa menyewa. Antum bisa paham sini? Itu bukan akad, bukan bai'ataini fi bai'atin. Karena banyak orang yang menafsirkan bahwasanya ini kan tidak boleh kita lakukan. Ini kan dilarang untuk melakukan dua akad dalam satu transaksi. Itu kan sering kita pahami, betul kan? Yang sering kita dengarkan. Betul. Ya, Nabi SAW melarang, ya, sebagaimana daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan naha Rasulullah SAW an bai'atin fi an bai'ataini fi bai'atin. Nabi melarang untuk melakukan dua jual beli dalam satu akad atau dua transaksi dalam satu akad. Dan begitu juga disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, nah Rasulullah SAW an safaqataini fi safaqatin. Nabi melarang dua akad dalam satu akad. Ya, tadi untuk paham sampai sini. Perhatikan ini, ya. Sekarang penafsiran para ulama, apa itu safaqataini atau bai'ataini fi bai'atin? Ada banyak penjelasan para ulama. Lebih daripada 3 penafsiran berkaitan bentuk dua akad dalam satu transaksi. Ya, pendapat yang antara sebagian para ulama zaman sekarang ada yang menafsirkan dengan jual beli cicil. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maksudnya jual beli cicil. Ya, Anda bisa paham jual beli cicil yang kita sekarang terjadi zaman kita sekarang. Ini motor harganya apa? 20 juta kalau cash. Kalau kontan kalau cash, kalau cicil harganya misalkan 30 juta. Dan antum pilih yang cash atau yang cicil, terserah. Ya, antum mengatakan baik saya mau pilih yang misalkan cicil. Mereka mengatakan itu diharamkan. Ya, sebagian ulama di antara Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau mengatakan beliau yang mengharamkan di antara ulama zaman sekarang yang mengharamkan untuk melakukan apa? Jual beli cicil. Dan karena dalilnya apa? Itu dia tadi. Nabi melarang dua akad dalam satu transaksi. Dua jual beli dalam satu akad. Dan itu juga tadi beliau mengatakan di situ ada dua akad, yaitu harga cicil dengan harga cash. Tetapi ya kan Allah Subhanahu wa taala pendapat ini menyelisihi apa yang disebutkan oleh jumhur ulama. Semua mazhab mengatakan bolehnya jual beli cicil. Ya. Kecuali sebagian kecil daripada ulama yang mengatakan tidak boleh melakukan jual beli cicil. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tapi pendapat yang rajih berkaitan dengan jual beli cicil adalah boleh. Dan tafsiran daripada dua akad, ya, dalam satu transaksi itu tidak sesuai dengan penjelasan yang disebutkan oleh sebagian ulama tadi. Ya, bahwasanya masuk di dalamnya kategori jual beli
jual beli cicil. Karena kenapa? Kalau kita melihat tidak ada gharar di dalamnya. Satu, alasan untuk mengharamkan muamalah tadi tidak ada sama sekali. Satu, riba tidak ada. Anda bisa lihat. Kemudian kita lihat kembali kepada kaidah umum dalam masalah muamalah. Perhatikan. Pertama kita lihat ada gharar, tidak ada gharar di situ. Ada gharar tidak? Anda tidak akan dapatkan gharar. Kemudian kedua, ada riba tidak? Tidak ada riba. Kemudian ada maisir tidak? Perjudian tidak ada di situ. Kemudian ada lagi di situ ada murido, tidak ridhonya memakan harta dengan cara yang batil, maksudnya tidak adanya ridho di situ, tidak ada, semua ridho. Maka penafsiran tersebut itu tidak sesuai dengan apa? Dengan kaidah umum berkaitan dengan masalah muamalah. Makanya sebab apa kita mau mengharamkan. Kemudian alasan yang kedua yang berikutnya, ya, di situ tidak ada dua transaksi dalam satu akad. Ya, karena kenapa? Yang dipilih di situ adalah satu transaksi saja, yaitu apa? Apakah cash ataukah cicil? Tidak ada dua transaksi dalam hal tersebut. Makanya penafsiran dua akad dalam satu transaksi dengan seperti yang kita baru sebutkan itu tidaklah tepat dan menyelisih daripada dalil-dalil dan kaidah umum berkaitan dengan masalah dengan muamalah. Kemudian penafsiran yang berikutnya tentang ya, dua akad dalam satu transaksi, dan ini adalah pendapat jumhur ulama dan inilah yang benar. Penafsiran yang tepat, yang sangat tepat berkaitan dengan larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi adalah gambarannya seperti yang kita baru sebutkan tadi. Ya. Ini kita motor harganya 20 juta cash. Kemudian kalau cicil harganya 30 juta. Kemudian kita deal, oke. Setelah itu berpisah tanpa menentukan harga mana yang kita mau pilih. Apakah harga cicil ataukah harga cash? Maka inilah penafsiran para ulama, dan ini penafsiran daripada jumhur ulama yang menyebutkan maksud dua akad dalam satu transaksi adalah kita melakukan satu transaksi dengan dua akad, kemudian tidak menentukan memilih akad mana atau harga mana yang kita pilih. Dan ini haram. Ya. Kenapa haram? Karena di situ ada jahalah. Ya, jahalah di mana? Yaitu fi tsaman, pada harga. Tadi bukankah kita sudah jelas bahwa jahalah salah satu penyebab rusaknya daripada apa? Rusaknya daripada transaksi jual beli. Dan yang kita harus tahu, jahalah, ketidakjelasan itu bukan cuma pada barang saja, tetapi juga pada harga. Ketika harga ya, itu tidak jelas, maka ini akan merusak daripada akad tersebut. Dan dalam contoh kasus yang baru kita sebutkan, dia di situ diharamkan, dan itulah penafsiran dua transaksi dalam satu akad. Mana transaksi? Dua harga tadi. Harga cicil sekian, harga cash sekian. Kemudian sudah diputuskan berpisah tanpa menentukan harga yang kita pilih. Bisa paham? Kenapa haram? Karena di situ ada jahalah, ketidakjelasan pada harga. Antum tidak tentukan harga mana yang dipilih. Apakah harga cash ataukah harga cicil? Seandainya antum memilih harga yang antum pilih, berarti sudah, maka transaksi tersebut halal karena sudah jelas tentang harga yang kita akadkan saat itu. Itu pendapat daripada jumhur ulama, dan pendapat inilah yang rajih. Dan saya sebutkan saja di antara juga penafsiran para ulama. Sebagian ulama ada yang menafsirkan yaitu apa? Kita dua akad dalam satu transaksi adalah kita melakukan jual beli dengan mendatangkan syarat. Tadi misalkan antum mengatakan saya jual mobil saya ini kepada antum dengan syarat, misalkan ya, antum jual motor antum kepada saya. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan dengan penafsiran seperti tersebut. Tetapi bukan di sini ya, berkaitan dengan masalah apakah boleh syarat seperti itu dalam akad jual beli ataukah tidak. Maka kita tidak akan bahas untuk saat ini, karena ini nanti kita bicarakan ketika pembahasan
masalah akad. Dari sekian penafsiran yang ada, maka pendapat jumhur lah atau penafsiran jumhur ulama lah yang meroji kadang-kadang sesuai dengan kaidah-kaidah umum dalam jual beli ataupun dalam muamalah, yaitu adanya jahalah. Mana jahalanya? Fi tsaman atau fil qiwam, pada harga. Kemudian wabai'ul urban, dan juga jual beli arbun urban. Mungkin saya perlu jelaskan kepada anda tentang jual beli urban. Jual beli urban, yang disebutkan oleh para ulama, yaitu antum misalkan pergi kepada suatu toko, misalkan mau beli sarung monik, ternyata ketika sampai di toko tersebut, ini sarung monik ini sudah langka, sulit antum dapatkan. Jarang, karena tentunya barang-barang jual beli urban seperti begini yang dilakukan itu karena memang pada barang-barang yang jarang. Kalau banyak, apa dilakukan? Antum pergi, memang sudah cari-cari selama ini sarung monik mau beli kota Kendari, sangat sulit didapatkan. Ternyata di suatu toko antum dapatkan, dan barangnya tinggal sedikit. Barangnya tinggal sedikit. Misalkan mungkin sisa 3 atau 2 atau 1. Anggaplah kita ambil 1 atau 2 lah. Tinggal 2 barang. Antum tanyakan harganya berapa? 2 juta. Saat itu antum belum punya uang. Saat ini antum mau beli tapi belum punya uang. Bisa dipahami ya? Dan antum perkirakan uang saya mungkin 1 pekan ke depan baru ada. Jadi kalau antum mau menunggu 1 pekan ke depan, antum khawatir barangnya sudah hilang, sudah habis, karena ini memang barang yang dicari. Jadi sangat jarang sekali barang ini. Maka antum mengatakan kepada dia, barang ini saya beli, kepada antum jangan dijual, saya DP untuk tanda. Kalau misalnya kita bilang tanda jadi tanda jadi, misalnya saya membeli ini barang antum. Yang mana kalau kita tentukan waktunya. Kalau 1 pekan, kalau saya datang 1 pekan berikutnya, ahad depan saya datang. Terus kalau saya tidak datang, di sini dibuat akad. Kalau yang dibolehkan itu kalau dibuatkan akad. Kalau saya tidak datang, maka uang ini hangus. Uang DP saya tadi hangus. Bisa dibagi. Antum sudah DP misalkan baru 200.000. Jadi sisa pembayarannya kalau antum datang saya 1.800.000. Kalau antum simpan dulu 200.000, mengatakan jangan dijual barang ini, saya mau beli, tapi pekan depan saya datang. Kemudian penjualnya mengatakan kalau tidak datang pekan depan uangnya hangus, uang DP hangus. Tapi antum setuju? Oke, setuju. Tapi kalau pekan depan antum tidak datang, maka dengan otomatis uang itu jadi milik siapa? Milik penjual. Antum tidak mendapatkan barang karena memang antum tidak ada beli. Tapi kalau antum datang untuk membelinya, maka uang DP tadi masuk dalam pembayaran harga barang. Berarti yang sisa yang kita bayar 1.800.000. Inilah namanya jual beli urban atau jual beli arbun. Dan para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan masalah tersebut, apakah dibolehkan ataukah tidak. Apakah dibolehkan ataukah tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan boleh. Dan pendapat yang wajib berkaitan dengan masalah ini, wallahu a'lam bishawab, yang saya beri contoh adalah boleh apabila waktu kedatangannya ditentukan. Tidak boleh tidak boleh dimutlakan. Jangan dijual barang ini sampai saya datang. Kita mengatakan begini, sampai saya datang. Kalau itu mengatakan sampai saya datang baru deal, maka tidak boleh. Karena kenapa? Di situ ada gharar, betul kan? Di situ ada gharar. Kapan antum datang? Bisa jadi 1 tahun berikutnya. Bisa dipahami? Bisa jadi tidak datang, bisa jadi 2 tahun kan sampai datang. Ini akan apa? Ini ada gharar di dalamnya. Maka kalau tidak ada pembatasan waktu, maka jelas tidak boleh, haram. Tapi kalau ada ditentukan waktunya, misalkan 1 pekan, 1 bulan,
sesuai dengan yang kita sepakati, jadi maka hukumnya adalah boleh. Baik. Dan bukan sekarang untuk kita bahas masalah ini. Kemudian apa? Ya, wabai'ul hisar dan juga jual beli hasar. Sudah berikan tadi gambaran ya. Jadi semua ini jual beli yang barusan kita sebutkan ini, perhatikan ya. Kalau bai'atan fi bai'atin, nah di situ ada gharar, betul kan? Ghararnya pada jahal fi sama, harganya tidak ditentukan. Harga mana yang kita mau pilih? Apakah harga cash atau harga kontan? Harga cicil. Begitu juga kalau jual beli urban. Pada jual beli urban yang saya gambarkan tadi, kalau antum mengatakan jangan jual barang ini DP-nya ya, sampai saya datang, dimutlakan, itu jelas tidak boleh karena ada gharar di dalamnya. Bisa dipahami ya? Itu tidak boleh. Jual beli urban seperti itu kita sebutkan. Tapi kalau yang ditentukan batasan waktunya maka hukumnya boleh. Itu dia yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gharar yang berikutnya itu adalah gharar fi mahallil aqd. Gharar berikutnya itu adalah gharar yang ada pada mahallul aqd. Mahal aqd. Perhatikan apa itu mahallul aqd? Tempatnya akad. Dan apa itu tempatnya akad? Yaitu apa? Tempat transaksi. Al-ma'qudu alaihi, tempat yang kita lakukan transaksi, yaitu barang dengan barang. Misalkan kalau mungkin kita seperti tadi jual beli, ya saya beli di Salamonik, ya jangan pakai uang misalkan, maka inilah yang dikatakan barang dan harga barang dan harganya atau thaman, itulah yang dikenal dengan al-ma'qudu alaihi atau mahallul aqd. Ya. Sesuatu yang kita lakukan transaksi. Ya, karena dalam transaksi itu kan ada barang, ada harga. Itulah yang dikenal dengan namanya mahallul aqd. Jadi tempatnya akad. Dan bisa paham? Anda paham? Jadi saya tukar tisu. Ya, saya tukar tisu ini dengan bunga ini. Jadi, mana mahallul aqd? Ya ini dengan ini. Saya tukar tisu dengan ini barang, ini harga. Jadi tisu ini saya hargakan dengan bunga. Jadi Anda jangan terkecoh bahwasanya harga itu cuma uang terus, tidak. Harga itu cuma uang, bukan. Harga itu ketika kita barter tadi, ya, jagung dengan beras, saya punya jagung saya jual sama antum, ya dengan beras, berarti jagung itu adalah barang, sesuatu yang kita perdagangkan. Beras itu adalah harga daripada jagung tadi. Kemudian dia mengatakan, ya, jadi gharar itu bisa terjadi pada mahallul aqd atau al-ma'qudu alaihi. Wa yafarraqu ila al-furu' at-taliyah. Dan ini akan bercabang pada cabang-cabang berikut ini. Pertama, al-jahlu bi dzatil mahall. Itu dia pertama. Yaitu ketidakpahaman kita, kejahilan atau jahil, ketidakjelasan pada dzatul mahall, bendahnya. Benda, baik itu benda yang dijual ataupun harganya, itu dzatul mahal. Dan kemudian wal jahlu bi jinsil mahal, ya, jahil ketidakjelasan pada jenis barangnya. Sekali lagi, barang itu barang dan harga. Antum misalkan saya bilang, antum mengatakan saya jual kurma, antum langsung bilang, saya jual kurma harganya 100. Dan harganya 100 ribu misalnya. Maka di sini haram. Tidak boleh seperti itu. Antum jual kurma. Kurma itu berjenis. Jenisnya apa? Paham enggak? Jadi harus dijelaskan jenisnya apa. Pasti, ya. Atau ya, kemudian di sini apa? Ya. Bukan jenis itu, Anda jual barang. Jenisnya, Anda jatuh barang apa? Itu jenis. Anda jual barang, dan itu jelas itu jahal. Tidak boleh seperti itu. Ya, Anda punya barang, Anda menjual sama antum mau ganti berapa harganya? Tidak boleh seperti itu. Ya, karena kenapa? Di situ merusak akad. Karena ada jahal pada jenis barangnya. Barangnya Anda tidak tahu jenisnya apa. Dan kemudian juga wal jahlu bi naw'in mahal. Jahil tentang macam daripada barang. Jenisnya antum tahu, tapi macamnya antum tidak tahu. Contohnya kurma tadi. Kurma kan jenis, betul kan? Dia kan punya naum.
kurma sukari, kurma ajwa, kemudian kurma apa lagi? Kholas dan kurma-kurma yang lainnya. Antum mengatakan tadi saya beli kurma, saya jual kurma. Dan antum tidak tahu kan mahalnya apa, ya penaungnya jenisnya apa, atau macamnya apa. Maka itu merusak daripada akad. Kemudian wal jahlu bi sifatil mahal, sifatnya bagaimana? Baik, misalkan antum jual barang, antum tidak jelaskan. Kayak misalkan antum jual bilang, "Ana mau jual motor Honda." Baik, antum tidak jelaskan bagaimana speknya dan lain-lain sebagainya. Baik, ya. Antum jual handphone. Ya. Sifatnya bagaimana barang tersebut tidak jelas. Kemudian wal jahlu bi miqdaril mahal. Baik. Jahil berkaitan dengan ukurannya, ya. Wal jahlu bi ajalil mahal, ya. Dan juga kejahalan pada waktu dan tentang waktu barangnya, ya. Sini apa? Waktu barangnya situ, ya. Tentang antum penyerahannya bagaimana? Baik. Bisa kan? Ya. Antum jual barang tapi waktu penyerahannya tidak ditentukan. Baik. Maka jahala seperti ini itu bisa merusak daripada akad tersebut. Wa adamul qudrati ala taslim, dan tidak mampu untuk menyerahkan barang. Baik. Seperti itu tadi, ya, tidak mampu itu ya antum burung yang terbang antum pergi jual, burungnya antum terbang antum pergi jual, maka ya, itu sudah tidak mampu untuk menjualnya. Wa ta'aqud 'alal ma'dum, dan menjual ya, atau ta'aqud melakukan akad pada barang yang tidak ada. Baik. Ini semua jahala semua. Kemudian wa ada ru'yatul mahal wa ghairi dzalika, dan tidak melihat barang. Baik. Antum tidak lihat barangnya, antum tidak lihat barangnya. Dan selain daripada hal tersebut, antum bisa paham? Ustaz, yang sebutkan ini semua gor-gor pada akad salam, Ustaz, ya? Tidak. Ini bukan cuma pada akad salam, pada semua akad jual beli. Kalau jual beli kan kita lihat langsung barang, Ustaz. Hah? Ini kan tidak. Yang ini yang disebutkan ini semua tidak jahala semua. Tapi perhatikan, kaidah yang kita bahas ini berkaitan pada jual beli zat, bukan akad salam. Ya, yang kita jalankan ini secara umum. Perhatikan, akad salam itu punya kaidah tersendiri dia. Ya, punya syarat tersendiri. Berbeda dengan jual beli barang. Tidak sama dia. Tapi ada syarat-syaratnya tersendiri. Yang kamu mau tanyakan apa? Ini semua kan yang disebutkan dari jahala tentang jenis barang, kemudian dari macamnya, dari sifatnya, dari kadarnya. Ini kan semua syarat-syarat yang harus ada pada jual beli salam. Betul, pada jual beli yang lain juga seperti itu. Ya, ini maksudnya apa? Pada semua jenis jual beli, ya. Tapi bukan berarti, perhatikan, karena pada pembahasan seperti begini, ya, tentang jahal bi jinsil mahal, wa jahal bi naw'il mahal, wa jahal. Oh, yang antum maksudkan ini masuk pada jual beli salam, betul? Ya. Ini masuk bukan cuma pada jual beli salam, tapi pada juga jual beli semua jual beli yang lainnya. Ya. Baik, sudah? Atau mau langsung? Baik, kalau kita berbicara kan, nau kan artikan jenis, ada macam. Baik, kurma itu jenis, betul? Sukari itu macam, betul kan? Ajwa itu macam, baik. Kemudian ma'jun itu juga macam, baik. Makanya tadi kalau al-jahl bi jinsil mahal, contohnya itu tadi saya punya barang, saya jual sama antum. Antum tidak tahu jenis barangnya apa, baik. Mahal, betul. Berarti kalau antum mengatakan saya jual motor, baik. Berarti jenisnya sudah tahu. Berarti jahalnya bukan pada jenis, tapi pada nau. Karena motor itu banyak, gitu kan? Nah, kalau contoh jual jahala fil jins, antum mengatakan saya punya barang, saya jual barang saya. Tapi ini antum tidak sebutkan barangnya apa. Itu jahala pada jenis, tidak tahu jenisnya apa. Tapi kalau antum sebutkan jenisnya, maka jahalnya dia akan pada nau. Saya mau jual kurma, itu berarti sudah jelas jenis barangnya, kurma. Tapi antum tidak sebutkan kurmanya apa. Kemudian deal harganya sekian, antum dealkan, maka itu juga merusak daripada akad. Kalau dalam pembahasan usul kita ya seperti itu. Nah,
Kalau apa? Nah, hewan itu dia dikatakan jenis. Ya. Naunya itu adalah al-insan dengan bahimah. Baik, sudah ya. Kemudian berikutnya ikhwan, an-nahyu 'anil riba. Perhatikan, larangan kaidah berikutnya tentang kaidah umum dalam masalah muamalah itu larangan terhadap riba. Ini semua kita sudah paham. Ya. Dan sekali lagi ikhwan, ya, berkaitan dengan ya sebab-sebab keharaman sesuatu muamalah itu banyak sebabnya. Ya, karena apakah dia karena apa? Karena gharar gitu kan, atau jahalah, atau karena dia apa? Dia itu maisir, atau aklul mal bil batil, atau ada riba. Dan juga salah satu penyebabnya adalah karena riba, dan dosa riba adalah dosa yang paling terbesar berkaitan dengan dunia muamalah. Ya. Dosa riba itu paling besar dosanya. Tentunya kita sudah paham berkaitan dengan masalah tersebut, bukan waktunya untuk kita bahas lagi berkaitan dengan masalah tadi. Dan Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba berkali-kali lipat, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian tuflihun, agar kalian al-falah itu? Agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ya. Dan berkata Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba. Nabi melaknat pemakan riba. Ya. Wa mukilahu, dan juga pemberi riba. Ya. Wa katibahu, penulisnya. Sekretaris yang menulis akad riba itu. Wa syahidaihi, dan dua orang saksinya. Ya, dan dua orang saksinya. Kata Nabi sallallahu, kata sahabat Jabir, Nabi melaknat pemakan riba, pemberi riba, kemudian penulis akadnya, dan juga dua orang saksinya. Perhatikan ya ikhwan. Ya. Orang-orang yang disebutkan tadi ini, yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang-orang yang ada di dalam akad. Ini semuanya berbicara tentang akad riba. Ya. Jadi akad riba itu sudah jatuh dosanya, sudah terkena dosanya kepada orang-orang yang sudah melakukan akad. Perhatikan. Karena banyak orang sekarang bermakna-maknakan. Rasulullah SAW Nabi melaknat pemakan riba. Oh, kalau begitu enggak apa-apa, jangan saya kena dendanya. Gitu kan? Ini akal-akalan bukan lagi Abu Nawas sih. Ya. Yahudi, akal-akalan orang Yahudi seperti itu. Ya. Enggak bisa seperti itu. Ya. Jadi dosa riba itu, kalau kita tidak paham, ya semoga Allah memaafkan kita kalau kita betul-betul bertobat. Tapi masalahnya kalau kita sudah paham, baru kita mengamalkan. Ya itu yang saya mengatakan kepada kita semuanya. Ya. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang semua apa yang ada dalam hati kita Allah semuanya mengetahuinya. Jadi jangan kita main-main. Kita bukan bermuamalah dengan sesama manusia, tapi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi banyak daripada orang-orang itu tidak paham. Selalu kan asal jangan kena dendanya. Ini kayak dari mana? Ya, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan seperti ini. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan seperti ini. Ya, kalau ada ulama yang mengatakan seperti itu, maka saya kira itu orang syaraf, ulama yang syaraf, menyimpang. Tidak ada. Ya. Makanya akad dosa riba itu sudah terjadi di akad. Inilah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat pemakan riba, kemudian pemberi riba, kemudian penulisnya. Ini penulis ini kapan terjadinya? Ketika transaksi, yaitu akad. Dan juga dua orang saksinya. Kapan terjadi saksi itu? Ketika apa? Ketika melakukan akad. Ya, jadi apabila kita sudah mengetahui hal tersebut, kemudian kita lakukan, maka kita jatuh dalam dosa riba. Kemudian mulai mengatakan riba fil lughah az-ziyadah. Riba secara bahasa itu adalah az-ziyadah, tambahan. Wa fi istilahi, secara istilah, huwa fadlun khalin. Ya, huwa fadlun khalin an 'iwadin syurita li ahadil 'aqidaini. Dia adalah tambahan, fadl. Nah, bukan nama antum, nama fadl. Ya, fadl itu tambahan. Baik. Khalid, dia tambahan yang kosong daripada iwad, ganti rugi. Baik. Tambahan yang tidak ada balasannya, yang kosong daripada balasan, imbalan. Baik, yang tidak ada imbalannya maksudnya.
Syurika li ahadil aqidaini, yang disyaratkan untuk salah seorang daripada yang melakukan transaksi. Anda paham? Itulah dia riba. Perhatikan ya kawan, perhatikan dia fadl. Ya, tambahan, ya, yang mana adanya tambahan tapi dia tidak ada. Dia mendapatkan tambahan tapi tidak memberikan balasan. Maksudnya tidak ada imbalannya. Tambahan yang kosong daripada timbal baliknya. Kemudian syurika, yang disyaratkan pada salah satu daripada dua orang yang berakal. Perhatikan yang banyak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi riba akan terjadi apabila ada tambahan satu. Ya. Kemudian ya, tambahan tersebut itu disyaratkan. Ya. Itu dia. Tidak semua tambahan itu dia jadi riba. Tapi tambahan yang jadi riba itu adalah tambahan yang disyaratkan di awal akad. Contohnya, misalkan, ya, Anda pinjam uangnya antum 1 juta. Baik, saya datang kepada Suwa, saya bilang Suwa, afwan Anda butuh uang, antum punya uang nggak 1 juta? Baik, ada. Baik, saya pinjam 1 juta. Udah, dia kasihkan saya 1 juta tanpa ada yang membuat persyaratan. Baik, saya bilang 1 bulan ke depan saya ganti. Baik, datang 1 bulan saya kembalikan uangnya. Tapi saya, ya, karena saya sangat berterima kasih, ya, sudah dibantu oleh beliau, saya tambahkan misalkan 200.000, saya kembalikan 1.200.000. Baik, pertanyaannya, ketika saya kembalikan tadi, saya pinjam 1 juta, kembali 1.200.000. Pertanyaannya, apakah itu riba? Kalau kita belajar secara bahasa, iya, tapi secara istilah tidak. Karena tadi tambahan ya, secara bahasa kan tambahan. Tapi secara istilah dia bukan riba. Karena kenapa? Itu tambahan yang memang bukan dipersyaratkan di awal akad. Ya, maka itu halal dan boleh. Dan itu merupakan salah satu bentuk kita ihsan, berbuat baik dalam membayar utang. Ya, kita membayar utang dengan cara terbaik. Ya, tapi jangan dibiasakan, nanti jadi Islam, jadi urf. Ya. Tapi kalau tadi saya pinjam uang 1 juta pada Suwa, kemudian dia membuat syarat, baik saya pinjamkan 1 juta, kembali nanti 1.200.000. Baik, saya okekan. Kemudian ketika tiba waktu pelunasan, saya bayar dengan 1.200.000, sama, kembali 1.200.000. Maka ini riba karena disyaratkan. Ya, jadi yang perhatikan, tidak semua tambahan itu riba. Adalah riba, tambahan yang riba adalah tambahan yang disyaratkan di awal akad ataupun di tengah. Baik. Contohnya gimana? Pertanyaannya gimana? Misalnya setelah berpisah, dia mungkin hubungi kembali, dia mengatakan kalau mau kembalikan harus bayar berlebih. Berarti dia mentajdid akadnya, dia memperbolehkan, sama riba. Dia riba. Baik. Atau tiba waktu pembayaran tidak bisa dilunasi kan? Tiba pembayar tidak bisa melunasi. Baik, berikan saya waktu. Ya udah, saya kasihkan waktu tapi tambahkan janji 200.000. Baik. Maka itu riba semua. Ya. Sudah? Kemudian apa? Wa awwalu ma harrama Allah azza wa jalla min riba ribal jahiliyah. Dan yang pertama kali yang Allah haramkan daripada riba itu adalah riba jahiliyah. Alladzi qala fihi al-musyrikun. Yang mana orang-orang musyrik berkata berkaitan riba ini, ya, innamal bai'u mithlu riba. Bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Ya, mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Mereka menyamakan antara jual beli dengan jual riba. Ya. Maka Allah mengatakan halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tidak sama antara jual beli dengan namanya riba. Ya, kemudian wa huwa alladhi yaqulu fihi sahibul dain lil madin. Riba jahiliyah, perhatikan ya ikhwan. Riba jahiliyah itu adalah riba yang pemilik uang, sahibul dain, yang kalau kita sini siapa sahibul dain? Piutang, ya, piutangnya, yang memberikan utang piutangnya. Yaitu sahibul dain, yaitu sang pemberi uang atau piutang, ya. Itu dia berkata kepada orang yang berutang, lil madin. Madin itu orang yang berutang, ya. Imma an taqdiya wa imma an turbiya, ya.
Pilihan apakah engkau bayar sekarang ataukah pilihan engkau tambahkan uangnya. Sebentar saya jelaskan. Baik. Perhatikan ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Riba, antum harus paham. Riba itu ada dua. Ya, antum harus pahamkan. Riba itu ada dua. Ada namanya riba apa? Riba dain atau riba duyun. Ada namanya riba buyur. Ya. Riba duyun dan riba buyur. Ya. Riba karena adanya utang. Ya. Kemudian riba pada jual beli. Perhatikan ya. Kalau riba ya, yang ada pada jual beli itu dinamakan riba buyur, riba jual beli. Dan itu terjadi pada transaksi jual beli pada komoditi ribawi. Baik, apa itu komoditi ribawi? Yang disebut oleh Nabi ada 6. Emas, perak, apalagi gandum merah, gandum putih, gandum merah, kemudian kurma dengan garam. Baik, setelah itu para ulama mengkiaskan juga dengan mata uang dan juga semua makanan pokok. Baik, diantaranya adalah beras, itu kias. Baik, jadi ini adalah barang-barang komoditi ribawi. Perhatikan antum, perhatikan ini ya. Barang-barang komoditi ribawi. Ya. Ketika antum melakukan transaksi barang-barang tersebut berarti antum lagi melakukan transaksi komoditi ribawi. Ya, antum paham? Maka harus berhati-hati berkaitan dengan kaidah riba yang membahas masalah ini. Tapi saya tidak akan bahas sekarang dulu. Ya. Tapi itu pertama antum paham jual beli apa? Riba buyur. Perhatikan paham apa itu riba buyur? Ya riba pada jual beli, yaitu jual beli komoditi riba. Nanti akan terbagi dia. Baik ya. Terbagi dia nanti. Baik, sudah. Kemudian yang kedua riba duyun. Riba karena utang. Dan inilah riba jahiliyah. Riba jahiliyah ya, yang dipraktikkan orang-orang jahiliyah itu itulah riba berkaitan utang piutang. Ya, baik. Dan bentuknya ada dua. Yaitu antum pinjamkan uang orang, jadi dia ini karena hutang, tanggungan yang berlaku pada yang ada pada seseorang, tanggung jawab pada seseorang. Baik, misalkan antum pinjam uang. Ya, contoh pertamanya antum pinjam uang. Di awal akad sudah ditentukan, kalau saya pinjamkan uang, ya, kapan dikembalikan? 1 tahun ke depan, kalau 1 juta, kembalinya nanti 1.500.000. Baik, itu sudah riba jahiliyah. Baik, ya, mengambil keuntungan. Baik, atau berikutnya, dan ini yang paling banyak terjadi pada masa jahiliyah, yaitu apa? Antum pinjam uang. Baik, pinjam uang. Di awal akad tidak ada kesepakatan, adanya tambahan. Tapi pinjamnya berapa? 1 juta. Ya udah, 1 juta. Tidak ada tambahan. Baik, kapan bayarnya? 1 bulan ke depan. Tiba waktu pembayaran, antum ditagih, ternyata tidak ada uang, belum bisa untuk melunasi. Baik, maka sang piutang, ya, yang memberikan uang, ya, yang pemilik uang, dia akan berkata ini dia, ya, imma antaqdiya wa imma anturbiya. Itu dia. Ini perhatikan itu. Ya, apakah pilihan ada dua? Apakah kamu bayar sekarang ataukah anturbiya atau kau tambah uangnya? Baik, maka inilah riba jahiliyah atau yang kita kenal sekarang dengan namanya denda. Baik, denda. Baik, bisa paham? Denda itu ya ikhwan di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu denda yang banyak sekarang mayoritas. Ya, yang terjadi riba zaman sekarang itu adalah riba jahiliyah yang sebab itulah turunnya Al-Qur'an. Ya, riba jahiliyah yang melakukan semua kita banyak daripada kaum muslimin melakukan itu semuanya riba jahiliyah. Ya, utang apa? Sudah diawalkan tambahan atau tidak awalnya tidak ada, ya. Tetap kembali 1 juta. Tapi ketika tiba pembayaran tidak mampu, baru di situ terjadi persyaratan. Kau pilih yang bayar sekarang atau denda. Bahkan denda di zaman sekarang itu lebih parah daripada denda di zaman jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah dahulu tidak seperti itu. Ya. Nanti ketika tidak mampu bayar baru dibuatkan persyaratan. Tapi kalau sekarang di awal akad itu sudah dibuat. Baik, kalau antum tidak bisa bayar, terlambat bayar, denda. Ya, itu lebih parah lagi daripada riba jahiliyah. Karena riba jahiliyah dulu dendanya itu muncul atau dibuat ketika tiba waktu pembayaran antum tidak bisa lunasi.
Baik, maka dikasihkan pilihan, kau bayar sekarang atau kau tambahkan uangnya. Baik, dia pilih tambahkan uangnya. Nanti bulan depan saya tambah uangnya lagi. Datang lagi bulan depan, ditagih lagi, belum ada uang, ditambah lagi. Apakah kamu mau bayar sekarang atau tambah lagi uang? Jadi berlipat-lipat terus. Ya. Setiap kali terlambat tambah lagi. Tadi sudah tambahan pertama sudah ada. Ini terlambat kedua tambah lagi. Terlambat tiga tambah lagi. Baik. Udah sampai situ. Paham sudah sampai ya? Tadi. Sudah terjawab. Makanya Anda tidak langsung terima jawaban tadi. Sudah perhatikan. Yaitu dia itu wa imma an tarbiya wa imma an tarbiya. Dan inilah riba jahiliyah. Sudah paham? Ya. Riba buyu itu bukan riba jahiliyah. Ya. Yang dipraktekkan pada masa dahulu ini dia riba jahiliyah. Ya. Perhatikan. Ya, makanya kalau antum perhatikan bilangkan riba jahiliyah, antum paham apa itu riba jahiliyah? Mana bentuk gambaran daripada riba jahiliyah? Ya. Dan kemudian beliau mengatakan, "Summa inna sunnata al-haqat bi riba jahiliyah kullama fihi ziyadatun ya min ghairi riwayatin fil buyu'i." Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, sunnah yaitu hadis Nabi Nabawiyah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haqat, ya, memasukkan dengan riba jahiliyah, riba jahiliyah, kullu ma fihi ziyadah, setiap perkara yang ada tambahan, yang ada tambahan tanpa adanya apa namanya tadi itu? Komoditas barang. Timbal balik. Ya, tambahan yang adanya tanpa adanya timbal balik. Fil buyu pada jual beli. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bil-dzahab wal-fiddatu bil-fiddah." Ya, wal bur bil bur, wasya'ir bil sya'ir, wal tamar bil tamar, wal mil bil mil, mithlan bi mithlin, sawa'an bi sawa'in, yadan bi yadin. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, apabila kalian menjual transaksi emas dengan emas, baik, perak dengan perak, ya, gandum merah gandum putih dengan gandum putih, ya, syair gandum merah dengan gandum merah, wal tamar, ya, kemudian apa? Kurma dengan kurma, garam dengan garam, ya, mithlan bi mithlin, itu harus sama takarannya. Baik, sawa'an bi sawa', yadan bi yadin, dan juga harus kontan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tersebut, fa in ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Apabila jenis-jenis barang ini berbeda, maka silakan kalian jual beli sesuka hati kalian. Perhatikan ini, kawan. Antum sudah paham tadi riba jahiliyah? Sekarang antum paham riba begini. Ya. Jadi, ya, ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebutkan berkaitan dengan riba itu semuanya riba jahiliyah. Paham ya? Jadi semuanya itu berbicara tentang riba jahiliyah yang dipelajari oleh orang jahiliyah. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang apa? Riba buyu. Riba buyu itu dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka setiap tambahan yang dilakukan pada, ya, riba buyu itu digantengkan dengan riba jahiliyah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, antum mau pahami tentang riba dalam jual beli. Baik, antum paham? Antum mau pahami riba tentang jual beli, tentang kaidahnya. Pertama begini. Antum harus pahami 6 barang tadi. Betul? Pertanyaan saya, apakah semua barang tadi yang kita 6 itu jenisnya sama? Berbeda kan? Ada 6 jenis, betul? Ada 6 jenis. Dan emas jenis, perak satu jenis yang lain, kemudian gandum merah jenis yang lain, gandum putih jenis yang lain, kurma jenis yang lain, garam jenis yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila jenis-jenis tersebut dilakukan transaksi saling berbeda jenis, maka silakan antum jual sesuka hati antum. Kalau jualnya sama satu jenis, maka perhatikan kaidahnya, mithlan bimithli, yadan biyadin. Ya. Kalau emas dengan emas antum jual,
satu jenis yang sama, maka kaidahnya mithlan bimithlin yad biyad. Ya, harus sama takarannya dan juga harus cash. Perak dengan perak sama cash. Kurma dengan kurma sama cash. Kemudian apa lagi? Gandum merah sama cash. Bisa. Begitu juga dengan garam. 1 kilo garam harus 1 kilo dengan garam. Kalau antum sama-sama menjual garam, antum paham sampai situ? Baik. Sekarang bagaimana? Boleh tidak kalau antum mau jual sekarang tukar emas dengan perak? 1 gram 1 kilo, ya 1 kilo emas misalkan, ya 1 ton perak. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena sudah beda jenis. Baik. Sudah paham? Harus cash. Tapi harus cash. Ya, sudah? Tapi harus cash. Kemudian satu apa lagi? 1 ton kurma misalkan kan? Bisa? 1 kilo emas. Boleh? Boleh. Tapi harus cash. Kenapa harus cash? Karena dua barang itu barang dibagi. Sudah? Garam 1 ton garam, 1 kilo, maksudnya 1 ton garam, setengah ton kurma. Boleh? Boleh. Antum lakukan transaksi apa? Barang dibagi. Bisa dibagi nggak? Boleh, berbeda tukarannya, jumlahnya, tapi harus cash. Jadi setiap antum perhatikan, setiap antum melakukan transaksi jual beli barang ribawi, ya, kalau beda jenis silahkan jual sesuka hati antum, tapi intinya harus cash. Bisa dibagi? Sekarang saya punya air dengan garam. Saya mau tukar 1 bungkus garam dengan 1 botol air. Jangan 1 botol air. Saya bilang, saya pergi sama tetangga, antum punya garam nggak? Ada. Saya beli garam antum, saya tukar dengan air saya. Tapi airnya saya lupa, masih ada di rumah. Besok saya bawakan antum. Ya. 1 karton air ini, 1 bungkus apa? Kurma. 1 dus ini air ini dengan 1 bungkus kurma. 1 bungkus garam. Tapi ya airnya nanti besok saya bawakan, tidak cash. Pertanyaan saya, boleh atau tidak? Boleh. Sebelah sini dulu. Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Antum? Boleh. Betul. Karena kenapa? Memang garam komoditi ribawi, tapi ini bukan komoditi ribawi. Ya. Yang cash itu kalau barang sama-sama komoditi ribawi. Antum paham sih? Ya ini tidak, ini bukan komoditi ribawi. Ya. Bisa dibagi nggak? Ini kecuali saya garam dengan kurma. Garam dengan kurma itu komoditi ribawi, garam komoditi ribawi. Kalau kaidahnya kalau beda jenis, silakan saya mau jual berapa sesuka hati saya. Tapi harus cash. Kenapa harus cash? Karena komoditi ribawi. Semua jual beli barang komoditi ribawi itu harus cash. Baik. Sekarang pertanyaan saya, bisa dibagi nggak? Sekarang pertanyaan saya, para ulama mengkiaskan, ya, tadi ada salah satu contoh saya berikan sama antum tadi, ya, emas. Tadi saya berikan contoh emas ya tadi. Sekarang contohnya saya ubah, saya mau perbaiki contoh yang saya buat tadi, mungkin saya salah. Emas, sekarang antum punya emas 1 kilo, ya, emas antum tukar dengan 1 ton kurma atau garam. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi saya bilang nanti kurmanya bulan depan, emasnya sini dulu. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh? Tidak boleh? Boleh. Tidak boleh. Sekarang antum punya uang para ulama mengkiaskan uang dengan emas. Betul? Atau perak.
barang ribawi. Tapi antum mau tukarkan uang antum dengan kurma yang 1 ton. Tapi uang antum misalkan 30 juta. Tapi saya ada 1 ton kurma. Mau tukar, tapi kurmanya dulu antum ambil, uangnya nanti. Boleh atau tidak? Boleh. Karena boleh? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa kok bisa ini kan sama-sama community baik. Perhatikan ya, Pak. Ya, saya ingin antum harus paling terakhir ini antum fokuskan. Ya, Ikhwan Rahmatullah Subhanahu wa taala. Tadi ada berapa jenis barang community ribawi? 6. Baik. Dari 6 ini ya, Ikhwan, dari 6 ini, maka para ulama akan membagi lagi pembagian para ulama. Baik. Alasan kenapa 6 barang tadi itu diharamkan? Antum paham? Alasannya illah bukan diharamkan, illah dia dijadikan barang ribawi. Baik, dari 6 jenis barang tadi, ya para ulama mencari illahnya. Alasan dia jadi barang ribawi. Baik, maka para ulama mencari emas dengan perak, walaupun 2 jenis berbeda, ya, tetapi dia ini illah sebagai barang ribawi itu karena sama ilahnya. Apa ilahnya? Dia sebagai apa? Barang yang dia sebagai penukur atau mata uang untuk menjadi tolak ukur semua nilai daripada suatu barang. Dia sebagai mata uang. Bisa dipahami sampai sini? Itu emas dengan perak. Jadi 2 jenis ini dia disatukan dengan satu ilah yang sama, alasan yang sama. Baik, sisa 4. Bisa dipahami? Sisa yang 4 apa? Ya, contohnya garam. Baik. Kemudian apa lagi? Gandum. Kemudian apa lagi? Kurma. Baik. Kemudian lagi apa? Gandum merah dan gandum apa? Ya. Begitu juga dengan garam. Baik. Alasannya kenapa? Karena dia sebagai makanan pokok. 4 tadi itu. Ya. Dia sebagai makanan pokok. Baik. Sekarang kok bagaimana dengan garam makanan pokok enggak? Coba yang bisa hidup tanpa garam. Kan kekurangan garam mati kita. Kambing saja rela dia pancing gunung asal bisa dapat garam. Makanya kenapa para ulama mencari ilahnya? Kenapa garam itu dijadikan sebagai komoditi ribawi? Karena ternyata ya, setelah diteliti bahwasanya tidak ada orang itu yang bisa terlepas daripada namanya garam. Mungkin cuma 1 kali, 2 kali, 1 hari, 2 hari antum bisa betul. Tapi kalau antum tidak makan garam dalam 1 bulan, coba minum saya. Bisa dipahami kan? Ya. Jadi 4 barang tadi itu, ya. Atau 3 barang yang lainnya, sudah berapa tadi? Ya. 4 ya, 3 ya. Jadi kurma, kemudian gandum merah, gandum putih, ya. Itu dia alasan ribanya karena sebagai apa? Sebagai makanan. Nanti para ulama berbeda dalam hal ini. Ya. Saya jelaskan saja dulu. Ya. Nanti secara perincinya nanti kita akan jelaskan. Tapi karena kenapa? Alasan di mana dia itu? Karena dia itu makanan pokok yang dapat disimpan lama. Selesai. Ya. Sekali lagi, Ustaz kok ada yang mengatakan ini? Memang di situ ada khilaf di antara para ulama. Kenapa? Apa alasan di mana dia? Ya. Saya ambil saja ini makanan pokok yang apa? Yang bisa disimpan lama. Baik. Berarti dari 6 jenis barang tadi, ya, itu apa? Dari 6 jenis barang tadi itu, alasan keharuman karena alasan dia sebagai barang diboleh karena 2 alasan. Betul? Betul nggak? Ada 2 alasan. Emas dan perak sebagai mata uang. Ada pun yang lainnya karena makanan pokok yang dapat bertahan lama. Kaidahnya ikhwan, ambil kaidah ini, antum tidak akan bingung dalam masalah ini. Kaidahnya dalam masalah ini, perhatikan, kalau ya antum melakukan transaksi barang ribawi, kalau jenisnya sama dan alasan, kalau jenisnya sama sudah pasti, kalau jenis sama alasan ribanya juga sama kan, maka harus sama ukurannya dan juga harus cash. Kalau antum melakukan ya,
transaksi pada barang-barang ribawi, alasan ribanya dia sama, jenisnya berbeda, silakan antum jual sesuka hati antum, tapi syaratnya harus cash. Paham gak? Kalau alasan ribanya dia sama, dari barang dan sesuatu saya sebutkan alasan ribanya. Alasan ribanya sama, sekali lagi antum perhatikan, alasan ribanya sama, ya. Dan jenisnya berbeda, silakan jual sesuka hati. Ya, contohnya tadi emas 1 kilo, peraknya misalkan 10 kilo, terserah antum. Ya, tapi harus cash. Kenapa harus cash? Karena sama alasan dia sebagai community ribanya, yaitu sebagai mata uang. Sudah? Kemudian kalau alasan ya keharamannya, alasan ribanya berbeda, maka silakan jual sesuka hati dan tidak perlu cash. Sudah? Paham? Sekarang uang atau emas dengan makan tadi kurma, alasan keharamannya sama atau tidak? Beda. Alasan ribanya apa? Bukan alasan keharamannya. Alasan ribanya sama atau tidak? Beda. Kalau beda, silakan jual sesuka hati dan tidak perlu silakan untuk dicicil. Bisa paham? Itu antum paham saja dulu kayak gitu. Kalau masalah riba jual beli, gampang, udah antum paham semuanya. Ya. Pertanyaan saya sekarang. Ya. Kurma 10 kilo dengan gandum 15 kilo dan merah 15 kilo. Saya bilang sama antum, saya jual, ada beras merahnya antum nggak ada. Saya tukar dengan kurma saya 10 kilo, 15 kilo punya antum, tapi lusa saya buahkan antum. Pertanyaan saya, halal atau haram? Haram. Halal atau haram? Haram. Kenapa? Tidak boleh. Karena kenapa? Alasan dia sebagai riba itu sama. Ya, kalau alasannya sama, alasan dia dijadikan barang ribawi sama, maka ingat harus cash. Tidak boleh tidak. Bisa baca di sini? Masih hadir tahu? Itu antum paham itu saja, selesai. Antum cari-cari belajar pembahasan riba itu jika ganda, selesai. Kalau antum sudah paham kayak gitu, udah antum mau bahas masalah riba saja udah paham itu kaidahnya. Tidak perlu datang aja kita sama antum. Boleh enggak Ustaz? Ya, ada teman saya, dia tukarkan dia mau tukarkan ya. Dia mau tukarkan kurmanya kepada saya. Baik. Ya. Kurma sukari 10 kilo dengan kurma ajwa 5 kilo. Tapi ajwanya nanti dia bawakan saya. Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Baik. Sama ilah keharamannya. Baik. Kalau kurma sukari 10 kilo, ajwa 5 kilo, cash, boleh apa tidak? Kurma sukari 10 kilo, ajwa 5 kilo, saya tukar cash, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Haram. Tidak, kurma itu berjenis-jenis, beda jenisnya. Dan paham nggak? Sama dengan gandum merah, bur dengan syair. Bur itu gandum putih, ya. Syair itu gandum merah. Mana sama-sama gandum, tapi dia beda jenis. Gandum itu berjenis-jenis juga. Beras merah dengan beras putih. Sekarang beras merah dengan beras putih. Itu dua jenis yang berbeda. Ya. Kalau beras, betul. Ya. Beras itu beras putih semuanya satu jenis, tidak? Lihat Pak, Anda paham sampai sini? Jadi kalau kurma sukari dengan ajwa 10 kilo sukari, ajwa 5 kilo, tapi cash boleh. Karena kenapa? Karena itu dua jenis yang berbeda. Ya, sukari itu kurma, memang betul kurma, tapi dia beda jenisnya. Sukari juga beda. Anda bingung? Orang masih bingung.
Sekarang sama nggak sekali dengan ajwa? Beda. Ya. Sekarang beras gandum merah dengan gandum putih sama nggak? Beda. Beras merah dengan beras putih sama, beda. Paham? Tapi antum pahami tadi itu jual beli, itu riba apa pada jual beli selesai. Antum paham semua. Udah selesai sebenarnya. Intinya riba di situ, pokoknya itu di situ tadi. Antum bedakan apa itu riba jahiliyah, bagaimana gambaran riba jahiliyah. Tapi antum sudah berikan gambaran kepada antum. Tapi antum paham di situ udah selesai, antum paham. Ya. Kemudian antum riba jual beli, saya sudah sebutkan riba buyu itu. Kalau antum sudah dengarkan riba buyu, itu dia di sini. Jadi berarti komoditi riba. Kalau riba jahiliyah itu berkaitan dengan dain. Baik, Zaidban. Kalau jenis tadi berarti kalau kita ambil contoh emas jadi dengan emas mentah berarti boleh? Sama, tidak. Ya. Kan jenisnya beda, sudah beda. Tidak, beda jenis bagaimana nih? Emas semuanya jenisnya sama. Ya. Kalau karatnya beda, kecuali mungkin karatnya. Tapi nanti kalau karatnya apa? Ya. Iya. Kalau ya anak untuk karat ya, olah mana tunggu, anda tidak bisa jawab sekarang ya masalah karatnya. Apakah karat itu juga jadi apa membedakan? Karena anda harus lihat dulu ya, kaji ulang dulu pembahasan masalah itu. Tapi sudah paham sampai situ? Antum paham sampai situ masalah riba? Baik ya. Pertanyaan saya kepada antum. Riba duyun itu kaitannya dia itu adalah riba duyun, namanya duyun. Apa? Hutang. Antum harus tahu hutang itu apa. Hutang itu bukan antum pinjam uang, saya pinjam uangnya antum 1 juta ya, sini, oh saya punya hutang sama antum. Bukan cuma itu saja hutang. Itu kan apa? Ad-dain ma thabata fi zimmah. Apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, apa yang tetap melekat pada tanggung jawab kita, itu namanya dain. Antum paham? Dan sebabnya dain itu banyak, bisa karena akad qard. Dan akad qard itu pinjam uang. Ketika Anda pinjam uang sama antum tadi 1 juta, itu saya punya utang sama antum, betul? Itu namanya juga dain, karena saya menjadi tanggungan saya tadi. Tapi dia melalui perantara akad qard, utang piutang. Kemudian ada juga disebabkan karena jual beli cicil. Anda beli ya motor antum secara cicil, baru DP 5 juta, baru 5 juta pembayarannya. 20 juta harganya, 15 juta itu menjadi dain buat saya, hutang buat saya, karena menjadi tanggungan saya. Anda bisa pahami? Jadi ketika tadi antum pinjamkan uang saya tadi 1 juta, ya, memang tidak ada syaratnya seperti tadi, tapi ketika tiba waktu tempo saya tidak mampu bayar, antum apa bayar sekarang atau denda atau nanti tambah, itu riba. Antum saya punya tadi utang sama antum karena jual beli secara cicil tadi, tiba waktu jatuh tempo saya tidak bisa bayar, antum datang lagi, hutang atau bayar atau denda, riba. Bisa pahami? Sekarang saya sewa rumah antum, saya belum bisa, saya sudah sewa 1 tahun, saya sudah pakai selama 1 tahun, ternyata masih ada tunggakan sewa saya selama misalkan 20 juta, sisa 5 juta. Antum tagih-tagih saya hutang. Pertanyaan saya, seketika tadi nanti antum minta kepada saya, saya bilang tidak punya uang, ya udah saya tunggakan tanpa waktu, saya denda. Riba atau tidak? Riba. Iya. Riba atau tidak? Kenapa? Betul itu riba. Karena kenapa? Makanya antum jangan salah antum. Dain itu apa? Hutang itu apa? Antum jangan sampai hutang itu cuma saya pinjam uangnya antum. Itu bukan itu. Ya. Dain itu apa? Dain itu masalah apa yang tetap pada tanggung jawab antum, apa yang menjadi tanggung jawab antum kepada orang lain. Jadi sebabnya itu bisa karena apa? Akad qard, pinjam uang. Kemudian bisa jadi akad jual beli secara cicil, atau bisa jadi karena apa? Sewa menyewa secara cicil, nanti antum punya tanggungan, antum berlunasi, bisa? Ataukah apa? Ataukah antum sewa tenaganya orang, ya kerja rumah sudah selesai kerja rumah, dia tagih-tagih antum, masih ada 10 juta ongkos kerjanya, belum antum bayar, bisa dibayar? Kemudian antum ditagih,
Ketika tadi belum bisa bayar, dia bilang, nanti tambah, kalau begitu saja tidak. Pertanyaan saya, riba atau tidak? Riba. Karena kenapa? Itu semua utang. Ya, jadi sekali lagi antum pahami apa itu utang. Ya, banyak yang salah paham itu memahami suatu lafaz syar'i dengan istilah kita. Tapi ini kesalahan. Ya, utang itu ya kalau saya pinjam uang sama antum. Tapi dulu kita cukupkan. Ya, silakan antum azan kita langsung sholat. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kan? Bob.